di tengah kampung. Terlihat menawan, indah bestari. Kami BSJ datang berkunjung memberikan harapan untuk masyarakat rantau Banjar Kiri. Ini saya sampaikan harapan-harapan apa saja yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya petani dan pekebun di rantau Banjar Kiri. Yang pertama sekali, mayoritas kita di sini punya lahan ya Pak ya, punya perkebunan ya Pak ya. Iya, lahan perkebunan ditanam sawit ya dengan keadaan ala kadarnya ya, dengan harapan besar, harapannya tinggi setinggi langit ketujuh, ya kan? Dengan harapan yang besar sebesar harapan bangsa, tapi hasilnya apa? Tidak menghasilkan sesuatu yang bisa memberi jaminan kepada kita. Meskipun lahan kita 2 hektar, 4 hektar, 8 hektar, tapi dengan keadaan lahan kita ini untuk di Riau ini yang sangat berbeda tingkat kesuburannya dibandingkan dengan daerah Sumatera Utara, contohnya Padang. Mereka itu diberikan anugerah lahan yang sangat subur. Kita di sini dikatakan subur, sebenarnya subur, cuma belum mampu menyuburkannya gitu. Potensinya luar biasa, ya. Di bawah minyak, di atas minyak. Di bawah ada minyak bumi, di atas ada minyak lagi, ya, minyak hayati. Jadi kalau saya katakan potensinya tinggi. Tentu ini potensi tentang tanahnya. Subur nggak tanah kita? Subur nggak? Alasannya apa? Semua tumbuh. Bukan lautan hanya kolam susu, ya kan? Air dan garam cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Bukan dalam lautan menghidupi dirimu. Tapi dikatakan jangankan batu, tulang batu, semuanya itu bisa tumbuh jadi tanaman. Betul nggak? Kayaknya sih. Betul nggak? Kayaknya sih betul. Nyatanya apa? Sepanjang jalan saya datang ke sana, dari sana kemari, kok sawitnya, alamak. Subur nggak? Tadi katanya subur. Tadi yakin kali bilang kan subur. Subur nggak? Ya. Pak, Pak. Yang namanya subur, orang gendut itu subur, Pak. Enggak, ini bukan apa ya? Saya nunjuknya ke sana walaupun mantul ke sana jadinya. Agak mantul dia ke sana. Orang gendut subur, tapi belum tentu sehat. Ya kan? Orang sehat sudah pasti subur. Tes, orang sehat pasti subur. Orang subur belum tentu sehat. Ya, kesuburan bukan dilihat dari fisiknya. Oh, fisiknya dia badannya tinggi besar, dia akan sekali melotot melihat orang menggetar. Wah, ini orangnya ini punya bobot ini, ya. Tapi nggak ada manfaat, bisanya cuma jadi preman pasar. Nah, ini juga bagaimana mereka ini bisa dikatakan sebagai orang yang subur atau yang makmur, bukan dari bentuk fisiknya, tapi dari hasil. Lahan kita 2 hektar, ditanam sawit, oke, 140 pokok, rata-rata 1 hektar, berarti 280 pohon 2 hektar. Hasilnya berapa? Berapa, Pak? Rata-rata untuk sekarang? 500. Pak, 500, Pak. Kalau Bapak hitung untuk beli rokok Bapak, untuk biaya kelakuan itu nggak ada, Pak. Habis. Biaya kelakuan aja udah habis. Betul nggak? Apalagi bapak-bapak kelakuannya itu nggak boleh tahu ibu-ibu. Kelakuannya lebih parah. Ya kan? Dapat 5 juta setor sama ibunya 3 juta, yang 2 juta
itu kelakuan. Nah, biasa gitu. Tapi saya nggak ngaku, ya kan? Jadi sekarang lahan kita, yakinlah Pak, lahan kita itu sebenarnya subur. Subur. Kalau nggak percaya, tanya saya. Kalau nggak mau nanya, harus percaya. Ya kan? Kalau nggak percaya, Bapak tanya saya. Kalau nggak mau nanya, ya harus percaya. Itu aja kok. Kali-kalinya gampang kok. Ya. Kenapa saya katakan subur? Humusnya banyak, ya. Bekas-bekas sampahnya itu banyak, apalagi lahan gambut. Bekas sampahnya banyak, ya. Ada bekas daun, ada batang yang udah lapuk, semuanya itu banyak. Itu pupuk bukan? Pupuk. Jadi subur nggak? Subur nggak? Ini nggak semangat dijawabnya. Kayaknya yakin nggak yakin gitu. Nah, wajah penuh dengan keraguan, ya kan? Hati penuh dengan kesengsaraan kayaknya. Ya, nggak yakin. Percaya nggak percaya? Ada dan tiada nih dalam pikiran nih. Bapak-bapak ini saya lihat seperti itu nih. Ada dan tiada gitu. Ya kan? Wujudnya di sini, pikirannya di sana. Ya. Sekarang saya tanya ya. Kalau saya katakan subur, saya pastikan subur. Saya punya alasan. Yang membuat subur itu bukanlah dia itu pupuknya banyak, dia bukan itu. Kita kembali kepada alam. Kehidupan pertama di bumi menurut para ahli ya, itu dimulai dari mikroba. Kehidupan pertama di bumi dimulai dari mikroba. Jadi yang bisa membuat semuanya ini bisa menjadi kita, ini kalau teori evolusi Darwin ya. Teori evolusi Darwin menyatakan nenek moyang manusia monyet, kata monyet. Ya. Nenek moyang manusia itu monyet, kata monyet. Kata monyet itu. Karena monyet bilang apa? Setuju gitu. Ya. Tapi kalau kita ikut kata teori Darwin, Bapak berasal dari monyet, monyet berasal dari makhluk Pithecanthropus erectus, dari Pithecanthropus erectus, dari Homo yang paling ujung-ujungnya larinya jadi ikan. Asal nenek moyang manusia itu larinya ke ikan yang hidup di air. Ikan hidup di air dari mana dia? Dari mikroba. Mikroba berkembang jadi ikan, berevolusi dia menjadi makhluk berekor seperti kadal, berevolusi lagi dia menjadi binatang mamalia terakhir kita. Itulah menurut teori Darwin. Oke, kita ikutin aja, nggak apa-apa, kata monyet tadi ya. Jadi semuanya diawali dari mikroba. Kalau kompos yang di tanah kita, kalau nggak ada mikrobanya, jangan cerita dia bisa subur. Nehi devi Pak, ya kan? Nehi babuji kalau orang India bilang. Ya, tanpa mikroba itu nggak akan jadi tumbuh, nggak akan jadi pupuk, nggak akan jadi makanan. Tanpa mikroba. Sekarang ini orang-orang di petani-petani kita ini kebalik, ya mikrobanya dilupakan. Ya, yang dikasih pupuk, mikrobanya nggak nampak. Karena apa? Lahan kita ini nggak subur karena nggak ada mikrobanya. Kadar mikroba di Riau ini rata-rata 1,8%, bandingkan dengan di Sumatera Utara yang 38%. Di sana 38% kadar mikroba untuk di tanah. Sementara kita 1,8%. Bagaimana ini bisa jadi subur? Mau ratusan tahun yang tumbuh cuma lalang, pakis. Tapi kalau khusus untuk sawit, tumbuhnya tumbuh. Tapi buahnya tunggu dulu, kan gitu. Buahnya tunggu dulu. Nggak ada mikrobanya, nggak cukup mikroba. Dalam perut Anda, kalau Anda itu makan, perut Anda itu di situ di dalam banyak mikroba. Kalau nggak percaya, silakan belah dada perutmu sendiri. Kalau dia terasa bau di dalam, mikrobanya menumpuk. Ya kan? Karena mikroba itu ciri khasnya bau. Karena dia mengeluarkan metana, ya. Nah, itu. Jadi mikroba adalah sesuatu faktor penentu dalam kesuburan tanah.
ya. Mau tanya sama profesor manapun saya boleh jamin Pak, mereka nggak akan bisa menolak ini.